si A itu memberikan cuma-cuma, menyampaikan cuma-cuma. Buktinya mana ada orang yang berani menyampaikan cuma-cuma? Malah mencontohi untuk mengadu domba orang. Jadi apa yang dibicarakan, apa disampaikan itu, maaf saya ikuti bahasa apa yang keren, pepesan kosong, percuma belaka. Dikala hidup ini tidak percaya pada dirinya, dan hidup ini tidak percaya dengan apa yang hidup dalam dirinya, artinya orang itu sudah jauh dari Tuhan. Nah, tentang apa? Makanya orang ngomong gembar-gembor sampai uratnya segini-gini di leher, menyampaikan tentang kebaikan, menyampaikan tentang kebenaran, tapi pembicaraannya tuh menyakiti orang. Ya, tingkah lakunya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, yang digembar-gemborkan. Bahkan dia itu menceritakan tentang kebaikan, tapi dia tidak menjadi contoh tentang kebaikan itu. Nah, ini bukan orang yang paling dekat dengan Tuhan atau orang yang paling tahu rahasia Tuhan, tapi orang itu adalah melecehkan tentang adanya Tuhan. Maka berhati-hatilah. Maka kita di mana-mana itu jangan sok-sokan ngomongkan tentang Tuhan atau anjuran Tuhan atau pembicaraan Tuhan dikala dirimu tidak mencerminkan bahwa kamu adalah perwakilan dari Tuhan. Gitu. Nah, itu mah mungkin nyambungnya kan tadi yang ditanyakan itu aturan berkehidupan manusia gitu kan mah. Iya. Nah, kan ada dua definisi nih mah. Iya. Aturan itu kan ada yang diatur oleh agama, Iya, dan keyakinan gitu mah. Nah, jika ditelaah lagi, menurut Mbah sendiri definisi yang paling dalam, iya, agama dengan keyakinan itu lebih dalam mana? Pertama nih, bacakan dulu jawab. Ya. Kan kalau saya pribadi itu mencermati ketika keyakinan itu kan dianalogikan ketika kita yakin tidak makan itu pasti lapar, itu Ya. udah pasti terasa gitu. Nah, dua kan ada aturan itu yang berupa agama gitu. Agama. Sedangkan yang kita tahu agama itu menjadi sebuah lembaga seseorangan, ya, lembaga kelompok gitu, Kelompok. yang tujuannya itu banyak-banyakan umat gitu. Seolah-olah suatu agama itu harus banyak pengikutnya gitu. Nah, dengan penjelasan tersebut itu mau dijawab nih mah, definisi keyakinan dan agama itu bagaimana? Orang beragama itu mestinya diawali dari keyakinan. Nah, orang rata-rata yakin itu meyakini sesuatu, paling tidak itu melihat, atau paling tidak itu pernah tahu. Nah, gitu. Nah, orang yang tidak pernah tahu apa yang diyakini itu tiba-tiba yakin. Terus yang kamu yakini itu apa? Gitu loh. Makanya kalau ditanya lebih baik mana keyakinan dengan agama. Kalau keyakinan itu sumber, kalau agama itu anak buah. Anak buah pun yang gajinya paling rendah. Gitu loh. Jadi preman sing ngrano tarjete itu agama. Kalau yakin atau keyakinan itu majikan. Makanya agama tanpa keyakinan ya akhirnya mengikuti tulisan yang ada di buku yang diyakini ya sing ora jelas asal usule. Tapi kalau keyakinan itu bersamaan dengan rasa, ya itulah sebenarnya ketuhanan yang asli. Jadi kita itu tadi kan sudah saya sampaikan, orang yang sudah berketuhanan itu sudah hilang rasa malu dalam arti tentang hubungan manusia dan manusia. Hilang rasa takut di antara manusia dengan Tuhannya. Gitu. Karena Tuhan itu satu itu kebenaran yang hakiki. Satu itu bahasa Jawane temenanan, tumemen. Gitu. Nah, makna dari tumemen karena untuk mencukupi kebutuhan.
Makanya manusia di dunia ini apakah harus belajar ilmu agama, apakah belajar ilmu tentang kebutuhan yang benar. Ilmu agamanya penuh tapi kebutuhannya tidak terpenuhi. Apa yang terjadi? Lek gak jadi tukang cerita ya jadi dukun. Itu sudah pasti. Jadi tukang cerita, dia tidak mau menyebut namanya itu dengan sebutan Jawa. Dia memakai sebutan orang luar ya. Luar. Akhirnya bergelarlah ulama, bergelarlah bukan Syekh, Ustadz. Gitu itu. Ya karena apa? Dia sudah memahami tentang itu tapi kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, akhirnya cerita ini dipelajari lebih dalam lagi. Setelah itu diceritakan orang lain. Kalau perlu, nggak cerita yang sebenarnya, kalau perlu dibumbui supaya ibarat makanan supaya lebih gurih, supaya lebih manis, supaya lebih enak. Dengan cerita manis, gurih dan enak itulah maka dia akan mendapatkan pundi-pundi untuk mencukupi kebutuhannya. Makanya kalau di sini ada yang mengatakan ini adalah syiar. Syiar itu memberikan cuma-cuma, menyampaikan cuma-cuma. Buktinya mana ada orang yang berani menyampaikan cuma-cuma? Dia mau bicara kalau dibayar. Dia mau menyampaikan kalau ada imbalannya. Ya kalau uang itu wis relatif lah. Yeah. Tapi kan paling tidak dia minta dihormati dulu. Nah terus kalau ngomongnya syiar, padahal syiar itu nggak seperti itu. Orang syiar itu orang ikhlas menyampaikan kebenaran dan dia menjadi contoh dari apa yang disiarkan itu. Nah orang yang ngomong syiar malah mencontohi untuk mencaci maki orang, malah mencontohi untuk mengadu domba orang. Saya tidak menyinggung salah satu agama, tapi kebanyakan di sini itu seolah-olah orang yang menyampaikan kebenaran itu rata-rata sifatnya seperti itu. Contohnya lagi, ada dogma seorang ya dianggap orang pinter lah, yang sudah berani ngomong di mimbar, menyatakan orang itu nggak boleh percaya dengan orang itu harus percaya dengan Tuhan. Tapi kok sekarang ini marak, orang harus menghormati orang harus menjunjung tinggi orang harus menghargai orang, sampai ada yang berani mengeklaim ya, gila pun atau berbuat salah pun, kalau orang itu ada garis keturunan itu wajib dihargai dan wajib diikuti. Jadi selalu apa ya? Bertolak belakang, kontroversi. Di sisi lain dia mengajarkan jangan percaya pada orang. Di sisi lain malah orang itu harus menghargai orang. Seolah-olah tidak ada yang bisa menolong keselamatan kalau nggak percaya orang yang bergelar ini. Nah urusannya apa? Kita menghargai orang, lalu nanti Tuhan itu juga akan memberi sesuatu kebahagiaan pada orang itu kan. Hubungannya apa coba? Berarti kan ajaran ini sebenarnya makanya bisa dibilang itu dogma atau doktrin. Gitu loh. Dogma harus percaya, doktrin harus mengerjakan apa yang disampaikan atau apa yang dipercaya itu. Nah, di antara percaya dan mengerjakan ini sebenarnya apakah kamu juga sudah tahu benar tentang apa yang kamu percayai dan kamu kerjakan itu untuk apa? Makanya saya tidak berhenti-henti dan saya tidak istilahnya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan. Karena kita sudah diajari oleh leluhur kita terdahulu tentang ketuhanan, tentang cara menyembah, tentang cara kita berperilaku. Makanya walaupun pahit sekalipun, karena mungkin itu kebenaran yang sebenarnya, maka bagaimanapun ya
karena kita tuh orang Jawa, ya kita pertahankan ajaran Jawa ini. Nah, untuk apa kita itu mengikuti ajaran dari orang luar kalau kita tuh nggak pernah dipahamkan sepaham-pahamnya? Makanya kalau ada yang melihat ini tersinggung, ya, kemarin sudah saya sampaikan di channel Surya Alam. Berarti dia itu sebenarnya kalau sakit itu belum parah. Tapi kalau sudah nggak tersinggung, berarti dia sudah edan. Artinya nggak tersinggung gini, alah opo gue. Yang penting aku wis nglakoni ini ya wis lah opo manfaat. Nah, itu berarti ibarat orang gila itu sudah parah. Jadi sudah keluar terbelan. Tapi kalau tersinggung, biasanya orang tersinggung itu masih berpikir. Pikir ya. Iya. Apa iya toh seperti itu? Biasanya begitu. Nah, dari tersinggung itulah biasanya awal untuk menuju ke kewarasan. Makanya mudah-mudahan banyak orang yang tersinggung supaya apa? Supaya cepat waras.